Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak bunda, kembali bersama Bunda Evi dari kelas Aropah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi, sosial, dan budaya. Sebelumnya, mari kita membaca doa dulu. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, alhamdulillah. Tentang keberagaman ekonomi, sosial, dan budaya, Bunda akan bertanya dulu ya kepada anak bunda semuanya. Apakah anak bunda sering melihat ada pedagang-pedagang yang suka berkeliling di depan rumah untuk berjualan? Pastinya, tentu ada ya. Oke, sekarang kita coba perhatikan keragaman yang ada di sekitar kita semuanya. Yang pertama, keragaman yang pernah kita lihat atau yang sering kita jumpai, yang pertama adalah keberagaman sosial. Yang kedua ada keberagaman ekonomi dan juga keberagaman budaya. Nah, untuk keberagaman sosial itu meliputi apa saja? Yang pertama itu ada golongan bangsawan, ada rakyat biasa, dan juga ada pejabat. Nah, untuk yang kedua itu adalah keberagaman ekonomi. Nah, meliputi apa saja? Yang pertama ada pekerjaan, kemudian ada pendapatan, dan juga ada tingkat kesejahteraan yang berbeda. Nah, untuk yang selanjutnya adalah keberagaman budaya. Apa saja? Yaitu tentang bahasa, suku, rumah adat, pertunjukan, kesenian, dan yang lain-lainnya. Baiklah anak bunda, mari kita masuk untuk mengikuti penjelasan dari keberagaman ekonomi, sosial, dan budaya. Mari! Keberagaman ekonomi. Nah, keberagaman ekonomi ini banyak sekali. Yang pertama adalah keberagaman profesi. Nah, profesi yang ada di sekitar kita itu sangat banyak sekali. Bisa yang pertama ada seorang polisi, ada tentara, ada pedagang, kemudian ada guru, ada karyawan, ada dosen, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, keberagaman ekonomi itu adalah pendapatan yang berbeda. Nah, ini yang menjadikan keberagaman. Ada yang penghasilannya banyak, ada yang penghasilannya pun sedikit. Oke, selanjutnya yaitu tingkat kesejahteraan yang beragam. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali kesejahteraan yang beragam, yang berbeda-beda ya nak ya. Oke, selanjutnya adalah kemampuan memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Ini juga berkaitan dengan keberagaman ekonomi seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan mengetahui apa saja sih penyebab keragaman ekonomi itu. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua keterampilan atau skill, yang ketiga adalah sikap. Nah, yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan ini sangat menunjang kesejahteraan atau keberhasilan.
Maka itu anak bunda berharap supaya anak bunda bisa bersekolah dengan rajin, dengan giat. Nah, salah satunya tidak menunda pekerjaan yang diberikan oleh bunda guru ya nak. Nah, kemudian raihlah cita-cita Ananda setinggi mungkin untuk bisa sukses di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya keterampilan. Bukan cuma pendidikan saja yang dibutuhkan, tetapi keterampilan pun sangat dibutuhkan oleh seseorang. Nah, untuk selanjutnya adalah sikap. Nah, sikap ini sangat mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kerja keras, gigih, tekun, percaya diri. Nah, sikap-sikap itulah yang akan membuat diri kita menjadi lebih sukses. Tidak ada orang yang malas akan berhasil ya. Maka itu, ayo kepada anak bunda, mari tanamkan sikap kerja keras, tekun, gigih, giat, mulai dari kecil. Oke. Nah, untuk sikap yang harus kita lakukan untuk menghadapi keberagaman ekonomi, apa saja? Yang pertama adalah untuk orang yang kaya dan mampu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tidak sombong. Nah, ini ya, tidak boleh sombong kepada siapapun. Nah, untuk selanjutnya adalah kita harus bersikap dermawan. Apa itu? Yaitu suka membantu orang lain untuk menyisihkan sebagian rezekinya. Karena Allah sangat menyukai ada orang kaya yang dermawan. Begitu. Oke, untuk selanjutnya, untuk orang yang kurang dan tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama harus kerja keras. Tidak boleh malas untuk bekerja. Selanjutnya adalah harus semangat. Insya Allah dengan semangat kita juga akan berhasil. Oke. Nah, untuk keberagaman ekonomi ini ada di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang agraris atau pertanian. Kemudian ada bidang perdagangan atau jual beli. Kemudian ada perikanan. Nah, perikanan ini bisa dengan ternak ya nak ya. Selanjutnya ada bidang industri. Nah, ini banyak sekali di pabrik-pabrik yang biasa dilakukan oleh karyawan. Kemudian ada jenis pertambangan. Nah, ini juga merupakan hasil bumi yang sangat menunjang ekonomi kita. Kita bersyukur Allah memberikan jenis hasil tambang yang sangat berlimpah untuk Indonesia. Selanjutnya adalah di bidang pariwisata. Nah, Bunda bertanya, ayo siapa yang pernah berwisata ke luar negeri ataupun di dalam negeri? Oke, mudah-mudahan dengan pariwisata ini perekonomian Indonesia juga bisa maju. Untuk yang ketiga, ya selanjutnya itu keberagaman sosial. Nah, keberagaman sosial ini mencakup suku bangsa, agama, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, dan juga budaya. Nah, bagaimana? Pasti anak-anak Bunda sudah tahu ya, keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia ini sangatlah banyak karena negara kita merupakan negara yang kaya. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku Betawi, suku Minahasa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada agama. Nah, agama ini di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama ada agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, kemudian Hindu, dan juga Konghucu. Kemudian ada tingkat kesejahteraan juga yang tadi sudah kita ketahui, ada orang yang kaya, ada orang yang kurang mampu, seperti itu.
Sekarang Bunda akan menjelaskan tentang keberagaman budaya. Apa saja yang beraneka ragam itu? Yang pertama, ada rumah adat, ada pakaian adat, bahasa daerah, tarian, upacara kesenian, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Oke, anak Bunda, kita bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan keanekaragaman budaya yang sangat bagus di negara kita. Nah, kemudian Bunda akan memberi tugas, yaitu amati jenis kegiatan yang ada di lingkungan sekitar Ananda. Lalu tuliskan 5 jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Contohnya, yang pertama adalah Pak Budi. Apa pekerjaan Pak Budi? Yaitu seorang pedagang bakso. Nah, kemudian anak Bunda tuliskan juga tempat pekerjaannya. Misalkan Pak Budi seorang pedagang bakso, bekerjanya berkeliling di komplek perumahan. Nah, itu contohnya. Silakan anak Bunda mencari sendiri dengan mengamati kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tugasnya boleh dibuat tabel ataupun langsung ditulis. Kemudian menulisnya di kertas HVS. Nanti jika selesai bisa disetorkan kepada Bunda Guru. Oke Nak, selamat mengerjakan. Oke, Alhamdulillah Bunda ucapkan terima kasih kepada anak Bunda yang sudah menyimak video pembelajaran tersebut. Oke, kesimpulannya adalah walaupun di negara kita banyak sekali keberagaman, maka yang harus kita ingat adalah tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Karena apa? Dengan bersatu, maka negara kita akan menjadi kuat. Oke, baiklah anak-anak Bunda semuanya, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita juga bisa mengaplikasikan supaya bisa saling menghargai, saling menghormati walaupun banyak perbedaan. Jangan jadikan perbedaan itu untuk perpecahan. Oke Nak? Baiklah, selesai sudah, mari kita membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak Bunda semuanya, Bunda berpesan selalu menjaga kesehatan dengan terus memakai masker, rajin mencuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. Tak lupa pula yaitu terus berdoa kepada Allah semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke sekolah yang kita cintai yaitu SD Islam Putra Dharma. Sekian dari Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.